Jika kamu pernah menjalani sebuah bisnis, kamu pasti tahu betapa menuntutnya bagian akuntansi dalam bisnis, betapa mudahnya kehilangan jejak faktur, dan bagaimana bisnismu bisa jadi agak berantakan. Jadi hari ini, aku akan mengajarkanmu cara menggunakan sebuah software keren bernama FreshBooks. FreshBooks adalah software akuntansi untuk bisnis kecil. Dengan FreshBooks, kamu bisa membuat faktur, melacak pengeluaran, juga pesanan pembelian, integrasi penggajian, dan berbagai proses akuntansi bisnis lainnya. Hari ini, aku akan mengajarkanmu cara menggunakan fitur faktur, cara menambahkan klien baru, dan cara mengirimkan faktur tersebut ke klien yang dimaksud. Aku akan menghilangkan wajahku dari layar supaya kamu bisa melihat layarku dengan lebih jelas. Saya udah masuk ke akun gratis FreshBooks. Saya akan membimbingmu melalui proses pengaturan supaya kamu bisa lebih paham cara menyiapkan bisnismu menggunakan FreshBooks. Di sini kita diminta untuk mengisi nama, nama belakang, lokasi, nomor telepon, dan dari mana kita mendengar tentang layanan FreshBooks. Pada bagian berikutnya, kita bisa menentukan nama perusahaan kita. Ini memang tidak wajib, tapi sebaiknya kita isi di langkah ini juga. Saya akan menamainya PP aja. Tentu aja ini bisnis fiktif. Misalnya kita bergerak di bidang konstruksi. Kamu bisa menentuin di tahap siklus hidup bisnis mana bisnismu berada. Misalnya, bisnis ini dijalankan paruh waktu atau sebagai tambahan penghasilan utama saya. Kamu juga bisa menentukan berapa banyak uang atau pendapatan yang didapatkan bisnismu tahun ini. Kamu bisa memilih berbagai jenis mata uang. Misalnya, kalau saya mau pakai peso Kolombia, saya bisa menentukan jumlah tertentu. Ini tentu aja jumlah yang dibuat-buat sekali lagi. Kamu bisa menentukan seberapa cepat layanan yang diberikan bisnismu, misalnya apakah real time, kurang dari seminggu, lebih dari seminggu, atau lebih dari sebulan. Karena bisnis kita bergerak di bidang konstruksi dan layanan rumah, mari kita pilih lebih dari sebulan. Dan kamu juga bisa menentukan saat ini kamu menggunakan apa untuk menagih pelanggan. Apakah pakai pena dan kertas, spreadsheet, tidak pakai apa-apa, atau software akuntansi. Misalnya kita pakai spreadsheet dan dokumen Word. Dan terakhir, FreshBooks menanyakan seberapa kustomisasi penawaran kita untuk pelanggan. Misalnya penawarannya kurang lebih tetap sama, lalu kita simpan dan selesai. FreshBooks akan membutuhkan beberapa detik untuk membuat dashboard kita, dan di sini, inilah halaman utama FreshBooks. Di sebelah kiri, ada berbagai tab yang bisa kita akses menggunakan FreshBooks. Sekarang kita sedang berada di dashboard. Kita akan pergi ke tab klien, supaya kita bisa menambahkan klien baru ke bisnis kita. Kita bisa klik di sini pada klien baru. Mari kita buat nama klien, Betty Boop. Nama perusahaannya adalah Old Timies. Kita juga bisa menambahkan email dan nomor telepon fiktif. Kita bisa menambahkan pengaturan khusus untuk klien tertentu. Kalau kita mau mengirim pengingat, misalnya untuk sekarang kita biarkan saja di posisi tidak. Kita juga bisa menentukan apakah klien ini akan dikenakan denda keterlambatan atau tidak. Misalkan dia dikenakan denda. Kita bisa menentukan persentase berapa yang akan ditambahkan jika mereka membayar terlambat. Menurut saya, 5% itu adil, dan kamu bisa menentukan berapa hari setelah jatuh tempo klien akan dikenakan biaya tambahan ini. Saya akan biarkan di 30 hari, lalu klik selesai. Kita juga bisa mengubah mata uang dan bahasa untuk klien tertentu ini. Misalkan klien ini adalah klien dari Prancis, jadi kita akan menggunakan euro. Klik selesai, dan pada opsi terakhir di sini, kita bisa menentukan apakah kita ingin membiarkan klien melampirkan PDF bersama dengan faktur. Ayo kita lakuin itu. Menurut saya, itu akan membantu kita lebih terorganisir, lalu klik selesai. Setelah kamu selesai menambahkan semua bagian berbeda dari klienmu, kamu bisa klik simpan, dan begitu saja, kita udah punya klien pertama yang terdaftar di FreshBooks. Sekarang, misalkan kita ingin membuat faktur. Kita bisa menggunakan beberapa template, atau kita bisa membuat faktur dari awal. Kita bisa menambahkan logo. Misalnya, saya ingin menggunakan gambar sepeda untuk logo ini. Kita bisa memilih klien dari daftar klien yang udah kita buat sebelumnya. Karena saat ini kita hanya punya Betty Boop, kita akan klik namanya. Karena dia tinggal di Prancis, fakturnya akan dibuat dalam bahasa Prancis. Kita bisa menambahkan baris di sini dengan rincian biaya khusus di faktur ini. Misalnya dia membeli rumah dari kita karena kita bergerak di bidang konstruksi. Kita bisa tulis harganya 350.000 euro. Sekarang, misalkan dia juga membeli ubin untuk salah satu rumahnya. Dan misalkan itu harganya 5.000 euro. Seperti yang kamu lihat, FreshBooks akan secara otomatis menambahkan nilai-nilai berbeda ini ke total nilai di bagian atas.
Kamu juga bisa menambahkan baris jika kamu klik jumlah ini di sini, dan baris itu akan langsung dibuat di daftar bagian bawah. Mari kita tambahkan item ketiga. Misalkan dia membeli kayu, dan itu harganya 10.000 euro. Jadi sekarang totalnya kita punya 365.000 euro. Kita juga bisa mengubah nomor faktur. Ini adalah faktur pertama yang kita kirimkan kepadanya, jadi kita akan biarkan nomornya 1. Kamu juga bisa mengubah tanggal faktur dibuat dan tanggal faktur harus dibayar. Kamu bisa membiarkannya di tanggal penerbitan, jadi kalau kita kirim hari ini, dia harus bayar hari ini juga. Kita bisa menentukan berapa hari setelah faktur dibuat harus dibayar, misalnya 45 hari. Jadi akan jatuh pada tanggal 10 Agustus. Atau kita bisa klik tanggal tertentu menggunakan kalender di sini. Mari kita pilih tanggal ulang tahunku aja, 28 Agustus. Dan di sebelah kanan sini, ada beberapa opsi tambahan yang bisa kita atur. Misalnya, kita bisa menentukan apakah kita ingin menerima pembayaran online atau tidak. Kamu bisa menambahkan akun yang berbeda sesuai dengan bisnismu. Kamu bisa mengubah gaya faktur. Kamu bisa mengubah warna hurufnya. Kamu bisa mengubah jenis hurufnya. Misalnya, kita mau pakai klasik. Aku lebih suka yang modern, jadi aku biarin aja seperti itu. Dan kita juga bisa ngubah pengaturan yang sudah kita tambahkan ke klien tertentu. Jadi kalau kita mau kirim pengingat ke dia, kita bisa klik opsi ini di sini. Aku akan biarkan di posisi tidak. Kita bisa mengubah persentase denda keterlambatan. Tadi kita bilang akan jadi 5% setelah 30 hari. Kita biarkan saja seperti itu, dan kita juga bisa mengubah mata uang untuk faktur ini. Misalnya, kalau kita klik bahasa Inggris, semuanya akan berubah ke bahasa Inggris. Kalau kita ganti mata uang ke dolar Kanada, itu akan jadi mata uang baru di faktur kita. Kita biarin aja di euro dan bahasa Prancis, karena aku suka dia tinggal di Prancis. Dan setelah kamu selesai membuat faktur, kamu bisa menyimpannya. Sekarang ini masih berupa draft, karena kita belum mengirimkannya ke klien manapun yang ada di FreshBooks. Tapi kalau kita klik kirim ke, kita akan dibawa ke tab ini di sini. Secara otomatis, FreshBooks akan menambahkan email yang terhubung ke klien kita. Kita bisa menambahkan subjek, dan kita juga bisa menambahkan deskripsi faktur. Kita juga bisa menambahkan versi PDF dari faktur ini, karena mereka akan melihat tautan ke link FreshBooks. Jika kita menambahkan PDF, mereka juga akan memilikinya secara lokal di komputer mereka, dan setelah selesai, kita bisa mengirimkan fakturnya. Saat ini, faktur 1 sudah dikirim lewat email, dan jika kita kembali ke tab klien, FreshBooks akan memberitahu kita berapa banyak uang yang masih harus dibayar kepada kita. Kita baru aja mengirim faktur ini, jadi saat ini kita masih menunggu pembayaran faktur sebesar 365.000 euro. Dan agar kamu bisa menerima pembayaranmu, kamu bisa klik tab di sebelah kiri yang bertuliskan Payments. Kita bisa klik tanda plus di sini, dan di sini kita bisa menambahkan faktur-faktur agar kita bisa menerima pembayarannya. Saat ini kita hanya punya faktur ini aja. Ini adalah jumlah yang masih harus dibayar kepada kita. Kita bisa menentuin jenis pembayarannya. Misalnya, kita ingin menerimanya dalam bentuk cek, lalu kita bisa klik tombol dan di sini. Jadi, pembayaran ini akan ditambahkan ke daftar pembayaran di tab kita. Di sini tertera jumlahnya dan bagaimana kita akan menerima pembayarannya. Kalau kita ingin mengedit pembayaran, kita bisa klik ikon pensil di sini, dan misalnya kita ingin mengubahnya menjadi transfer bank. Dan dengan begitu saja, pembayaran ini akan dilakukan ke bank yang kita tentukan di tab pembayaran kita. Itulah beberapa fungsi dasar yang bisa kamu gunakan dengan Typeform. Seperti yang kamu lihat, membuat faktur itu benar-benar mudah. Faktur yang dibuat oleh FreshBooks sangat menarik dan sangat terorganisir dengan baik sehingga mudah dipahami oleh klienmu. Ini bisa membantumu mengirimkan faktur langsung ke klien atau kamu juga bisa mengirimkannya dalam bentuk PDF, jadi kamu punya dua pilihan itu. Membuat dan menambahkan klien juga sangat mudah, seperti yang udah kamu lihat. Kita hanya butuh kurang dari 10 menit untuk membuat perusahaan fiktif dan klien fiktif ini untuk menerima pembayaran. Aku benar-benar penasaran apakah kalian udah pernah menggunakan FreshBooks. Aku ingin membaca semua komentar kalian di bawah. Sekali lagi, kalau kamu ingin menggunakan fitur yang lebih dalam dari FreshBooks, kamu bisa pakai link afiliasi yang kami sediakan di deskripsi di bawah. Kalau kamu suka tutorial-tutorial seperti ini, jangan lupa untuk subscribe ke channel ini. Kami juga punya banyak tutorial lain di channel YouTube ini. Sekali lagi, nama saya Santiago. Terima kasih banyak udah di sini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!